Kedengaran Bang. Baik, langsung saya buka aja ya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore. Sore Bang. Baik, Sore, yang Bang. saya hormati dan saya banggakan pemateri yaitu Kak Anissa Bella Maharani dan teman-teman peserta debat klub yang pada hari ini datang ke rumit ini. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di rumit ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, izinkan saya selaku MC Vigo Fredrik Christian akan memberikan informasi terkait kegiatan debat klub yang kita laksanakan hari ini. Debat klub merupakan program kerja PI yang merupakan tempat bagi mahasiswa kimia untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu masalah dan menyampaikan analisa tersebut dari satu sisi dalam bentuk argumen yang disertai alasan dan bukti yang relevan serta tepat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya serahkan acara selanjutnya kepada moderator, yaitu Syarifah Jubaidah. Kepada Kak Syarifah Jubaidah, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Vigo yang sudah menyerahkan ke saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bella karena sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan debat klub kita pada sore hari ini. Langsung saja saya akan bacakan CV Kak Bella, yaitu nama Anissa Bella Maharani, status mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Maret tahun 2000, prestasi debat yang pernah diraih, yaitu pembicara terbaik ke-6 KDMI tingkat fakultas pada tahun 2018, dan juara kedua debat MSI, serta pembicara terbaik ke-5 NUDC tingkat fakultas. Baiklah, biar tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, kepada Kak Anissa Bella, saya persilahkan. Suara Kakak kedengaran? Kedengaran, Kak? Terima kasih kepada Jubaidah yang telah mempersilahkan Kakak untuk mempresentasikan sedikit pengetahuan yang Kakak dapat tentang debat. Kak langsung ya, langsung ke PPT-nya. PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang debat, nah kita harus tahu loh nih, debat tuh apa sih? Nah, seperti yang kita tahu, debat tuh merupakan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih. Biasanya tuh perorangan atau kelompok. Nah, kalau di Indonesia sendiri, untuk lomba-lomba debat tuh yang sering tuh yang per kelompok. Jadi ada dua kelompok yang adu argumentasi. Nah, kemudian untuk prinsip debat sendiri itu biasanya ada 3. Yang pertama, adanya pertentangan argumentasi. Kemudian, adanya pihak yang mendukung dan pihak yang menolak atau kontra. Nah, kemudian yang terakhir tidak ada pertentangan sara. Nah, ini yang penting nih. Jadi, kita tuh tidak boleh sembarangan debat. Ada prinsipnya. Yang paling penting tuh tidak ada pertentangan sara. Jadi, gimana pun kita mengemukakan argumennya, tidak boleh sedikit pun menjurus ke hal-hal yang berbau sara. Kemudian, ini secara umum, format debat secara umum, di Indonesia sendiri biasanya karena kita kan berada di Asia ya. Nah, jadi biasanya lomba-lomba di Indonesia itu menggunakan ASEAN Parliamentary atau Parlemen Asia, sistem debat Asia. Nah, gimana sistem debat Asia itu? Nah, jadi dalam debat tersebut terdiri dari 2 tim, yaitu afirmatif atau tim pro, atau biasa juga disebut dengan pemerintah, kemudian tim oposisi atau tim kontra. Nah, biasanya masing-masing tim itu terdiri dari 3 pembicara. Jadi, untuk tim pro itu ada 3 orang, dan tim oposisi itu ada 3 orang.
Kemudian, setiap peserta itu secara umum untuk lomba-lomba di Indonesia biasanya waktu untuk berbicara untuk tiap pembicara itu maksimal 7 menit dan 4 menit untuk pembicara balasan. Nah, selain itu, format debat selanjutnya, ini penting nih untuk waktu. Jadi kalau misalnya kita dalam debat, sebisa mungkin saat kita berbicara, itu maksimalkanlah waktunya 7 menit tersebut. Karena itu masuk penilaian. Kalau misalnya kita under time atau di bawah waktu 7 menit tersebut, maka akan ada pengurangan dari juri. Nah, gimana kalau overtime? Overtime itu takutnya poin yang mau kita sampaikan itu tidak tersampaikan ke juri. Jadi keburu waktunya habis. Sedangkan kita itu belum sampai poin yang mau kita bicarakan tuh belum sampai ke situ, tapi waktunya udah habis. Nah, itu mengapa lebih baik kita bikin strategi sebisa mungkin waktu berbicara kita tuh pas atau lebih sedikit dari 7 menit. Misalnya 7 menit 3 detik, 7 menit 5 detik. Nah, biasanya kalau dalam debat di situ kan ada apa tuh namanya stopwatch. Nah, pasti ada stopwatchnya. Jadi jadi kita maksimalkan waktunya. Nah, kemudian kalau dalam lomba debat, sebelum lomba itu ada namanya case building. Nah, biasanya kalau di sini, kalau lomba-lomba di Indonesia nih, case building-nya tuh maksimal 30 menit. Tapi kadang ada juga yang 15 menit. Biasanya kalau mau masuk final tuh, case building-nya cuma 15 menit. Tapi kalau misalnya masih penyisihan, itu waktu ideal untuk case building itu biasanya 30 menit. Nah, apa yang kita lakukan di saat case building? Nah, disitulah kita diskusi nih. Kita mau bawain saat debat tuh kita diskusi sama tim kita. Kita mau bawain argumen apa-apa saja sih saat debat. Terus gimana sih strategi kita untuk mengalahkan lawan pada saat debat tersebut. Nah, itulah yang kita lakukan pada saat case building. Nah, kemudian kalau kalian pernah nonton debat, di situ biasanya ada momen ketika saat misalnya salah satu pembicara nih ngomong nih di depan, mengemukakan argumennya. Kemudian ada pihak lawan tuh langsung bilang, angkat tangan, berdiri, dan dia bilang, interupsi. Nah, jadi ada waktu interupsi dan kalau debat bahasa Inggris tuh POI namanya. Nah, apa yang mereka lakukan di interupsi? Nah, kalau pas interupsi, itu mereka kayak mengklarifikasi atau langsung menjatuhkan argumen kita nih. Misalnya nih, kan kita berbicara di depan kan, kita yang mengemukakan argumen. Nah, kemudian pihak lawan nih bilang, interupsi. Nah, apa yang dia lakukan saat interupsi? Misal, dia menyadari bahwa fakta atau misalnya argumen yang kita bawa, data-data yang kita bawa, itu salah. Atau misalnya keliru. Nah, dia menyadari itu. Maka, untuk menjatuhkan argumen kita, nah, dia interupsi. Kita juga bisa seperti itu. Jadi tiap pembicara itu punya hak untuk interupsi jika data yang dibawa oleh pembicara itu kita anggap salah atau keliru. Nah, untuk waktu interupsi itu sendiri biasanya itu 10 detik. Nah, sebenarnya ada tips untuk interupsi. Jadi kita boleh melakukan interupsi saat debat, cuman kita harus batasi dan harus ada jarak antara interupsi 1 sama interupsi 2. Karena interupsi itu juga haknya si pembicara, boleh menerima interupsi kita atau menolak interupsi kita. Nah, kalau misalnya ditolak, kan kita pengen interupsi terus nih. Nah, itu enggak boleh. Jadi ada jeda antara interupsi pertama sama interupsi kedua. Jadi biasanya jeda tersebut 15 detik. Nah, dan biasanya itu juga dikasih tahu tuh saat technical meeting sama panitianya. Nah, tadi itu kan kalau misalnya kita berbicara tentang debat, kita berbicara tentang mosi. Nah, apa sih mosi itu sebenarnya? Nah, mosi inilah permasalahan atau topik yang akan kita perdebatkan. Nah, misalnya biasanya mosi itu dimulai dengan kata pemerintah. Atau kalau debat bahasa Inggris kan the house atau government. Nah, jadi mosi itu
adalah masalah yang akan kita perdebatkan pada saat itu. Nah, kan tadi kita ada dua tim kan? Ada tim oposisi dan ada tim pro, tim government, tim pemerintah. Nah, si tim afirmatif atau government inilah mereka yang menyetujui mosi tersebut. Jadi gimana pun caranya kalian harus setuju. Kalau kalian dapat tim pro nih, kalian harus bikin argumen gimana pun caranya meyakinkan juri bahwa mosi tersebut tuh benar. Kalian mendukung mosi tersebut dan kenapa kita harus mendukungnya. Nah, kalian harus meyakinkan juri seperti itu. Sedangkan yang tim oposisi atau tim kontra, kalian meyakinkan juri atau audiens mengapa sih kita harus menolak mosi itu? Mengapa sih itu tuh tidak baik kalau diterapkan? Nah, mosi juga tipenya ada dua. Ada yang membahas misalnya membahas masalah yang punya dua sisi, dampak negatif dan dampak positif. Ada juga mosi yang berbentuk proposal. Nah, berbentuk proposal ini misalnya mereka tuh mau membuat atau merencanakan suatu peraturan seperti misalnya nih, pemerintah akan menerapkan PSBB di Pontianak, misalnya. Itu tuh proposal. Nah, nanti tim pro itu akan menjelaskan mengapa misalnya penting untuk menerapkan PSBB dan segala macam. Sedangkan tim kontra itu menolak. Nanti tim kontra bilang, bikin argumen yang kenapa sih nggak perlu PSBB? Bikin nggak cara lain untuk mengatasi COVID seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke urutan pembicaranya. Kan tadi udah dikasih tahu tuh bahwa pembicaranya tuh ada tiga orang per tim. Nah, gimana urutan saat berbicara? Nah, yang berbicara pertama itu adalah pembicara pertama dari tim afirmatif atau tim pro. Kemudian setelah selesai, lanjut ke pembicara pertama dari tim kontra. Seterusnya dari pembicara pertama dari tim kontra, lanjut ke pembicara kedua dari tim pro. Lanjut pembicara kedua dari tim kontra, lanjut lagi pembicara ketiga dari tim pro, baru terakhir pembicara ketiga dari tim kontra. Nah, untuk pembicara balasan, itu kalian pilih salah satu dari tim kalian. Itu terserah siapa aja. Nah, nanti ada tugasnya. Nanti kita berbicara masing-masing tugas dari pembicara. Nah, jadi untuk pembicara balasan, itu kalian pilih antara 3 orang dari tim, itu siapa yang sebaiknya jadi pembicara balasan. Jadi masing-masing tim, baik tim pro maupun tim kontra, itu memiliki pembicara balasan yang telah disepakati bersama. Nah, ini untuk secara umum, peran tim secara umum. Untuk tim pro, apa saja sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita nih jadi tim pro nih? Nah, yang pertama, kalian harus menjelaskan dan memberikan definisi tentang masalah yang diperdebatkan. Kemudian, setelah memberikan definisi, kalian berikan latar belakang. Jangan lupa kenapa sih mosi ini nih wajib diperdebatkan. Kenapa sih mosi ini nih menimbulkan pro dan kontra. Itu kalian harus bahas sebagai tim pro atau tim afirmatif. Nah, kemudian jangan lupa ini yang paling penting nih. Kalau kalian jadi tim pro, kalian harus memberikan parameter. Parameter yang jelas tentang cakupan mosinya. Misalnya nih, kita kan tadi misalnya bahas tentang aborsi gitu kan. Pemerintah melegalkan aborsi. Nah, si tim pro nih harus memberikan batasan. Misalnya parameternya kita melihat kondisi di Indonesia. Nah, seperti itu misalnya. Jadi, tim kontra, kalau dia setuju dengan parameternya, jadi kalian tidak boleh kemana-mana. Baik kalian maupun tim kontra, kalian tidak boleh bahas masalah aborsi dengan membandingkan di negara lain. Karena kalian udah kasih parameter bahwa kita melihat kondisi di Indonesia. Atau misalnya parameter kalian, dampak aborsi misalnya di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, maka yang akan kalian bahas di 3 bidang itu saja. Jadi, jangan sampai kalian keluar dari parameter, karena itu nanti masuk ke penilaian juri. Nanti juga ada pengurangan nilai, karena kalian tidak sesuai dengan, jadi tidak terstruktur debat kalian. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, seperti tadi, mosi kan ada 2 nih. Ada juga yang disebut dengan mosi yang berbentuk proposal. Kalau mosinya berbentuk proposal, tim pro harus mengemukakan, menjelaskan
sistem atau mekanisme terkait proposalnya. Jadi gimana cara penerapan proposalnya tuh? Maksud maksud dari proposal yang kalian ajukan tuh, itu bagaimana penerapannya, mekanismenya tuh dijelaskan secara rinci. Nah, misalnya tadi kita tentang PSBB. PSBB tuh misalnya kan pemerintah mau menerapkan PSBB di Pontianak. Nah, si tim pro nih harus menjelaskan PSBB yang gimana. Misalnya dia memang pembatasan skala besar-besaran, tapi tidak seperti yang di Jakarta. Tapi gini. Jadi ya, kalian jelaskan mekanisme dari proposal kalian yang mau kalian terapkan tuh bagaimana secara jelas. Nah, yang terakhir, tim afirmatif juga harus memberikan argumen-argumen kenapa kalian sangat pro atau sangat setuju dengan mosi yang kalian perdebatkan. Sedangkan tim oposisi, nah kalian harus, kalau kalian dapat jadi tim oposisi, kalian harus klarifikasi dulu nih, kalian setuju enggak sama definisi yang dibawakan tim pro? Kalian setuju enggak dengan parameter yang dibawakan tim pro? Jika kalian enggak setuju, kalian boleh enggak setuju. Misalnya definisi yang dibawakannya tuh terlalu sempit, atau parameter yang dibawakannya tuh terlalu sempit, dan bikin kalian enggak bisa ngedebatnya, atau dengan parameter tersebut itu enggak bisa diperdebatkan. Kalian boleh klarifikasi. Nah, kalau kalian udah kasih tahu kalian setuju atau enggak, nah baru kalian bawa, misalnya kalian enggak setuju, berarti kalian harus bawa definisi baru, kalian harus bawa parameter baru. Nah, kemudian selain itu, kalian harus sebagai tim kontra, itu tadi kalian bawa argumen-argumen untuk ngedebat si tim pro bahwa kalian tidak setuju dengan alasan-alasan yang logis dan contoh-contoh yang dan bukti-bukti. Nah, lebih baik tuh kalian dapatnya tuh kayak data-datanya tuh misalnya dari berita-berita tuh. Nah, kemudian data-data yang dikeluarkan dari badan apa. Itu tuh lebih relevan lah. Kemudian, nah ini per pembicara. Oke, yang pertama, apa sih tugas pembicara pertama? Kita dari yang ngomong dulu yang pertama. Kalau dalam debat kan, yang pertama maju itu kan pembicara pertama dari tim afirmatif kan. Nah, jadi apa sih tugas pembicara pertama di tim pro? Yang pertama seperti tadi, kalian, oke, salam dulu kan pasti, salam, terus perkenalan nama kalian, dan posisi kalian di tim itu sebagai apa. Kemudian, sebagai pembicara pertama, kalian wajib, nah ini wajib nih, wajib memberikan latar belakang dari mosi. Nah, jadi kenapa sih mosi itu harus diperdebatkan? Itu kalian yang bawa tuh sebagai pembicara pertama. Kemudian memberikan definisi dan parameter. Nah, seperti tadi, kalian berikan nih definisi tentang mosinya. Misalnya mosinya pemerintah melegalkan aborsi. Kalian bawa definisi tentang melegalkan dan bawa definisi tentang aborsi. Apa sih itu? Apa sih yang dimaksud dengan melegalkan? Apa sih yang dimaksud dengan aborsi? Nah, kalian bawa definisi itu sejelas-jelas mungkin. Jadi kalau, oh ya, ini ada tips nih. Jadi kalau misalnya ada mosi kan, mosi itu biasanya panjang. Nah, kalian cari 2 kata kunci yang menjadi permasalahan utama di situ. Nah, setelah dapat 2 kata kunci itu yang kalian definisikan. Jadi misalnya pemerintah melegalkan aborsi, ya, ini kan pendek nih. Tapi kita dapat 2 kata kuncinya kan, melegalkan dan aborsi kan. Nah, ini yang kalian bawa definisinya. Begitu juga mosi-mosi yang lain. Kalian cari 2 kata kunci, terus kalian definisikan kata kunci tersebut. Nah, kemudian kalian juga membawa parameter. Nah, jangan lupa nih, yang penting tuh parameter. Karena kalau tanpa parameter, debat kalian, argumen kalian akan kemana-mana. Nggak teratur gitu. Dan biasanya itu antara tim pro dan kontra malah nggak nyambung gitu. Nggak saling bisa adu argumen karena parameternya nggak jelas. Nah, kemudian kalau misalnya mosinya proposal, kalian harus mengemukakan, menjelaskan tentang mekanisme proposal tersebut tuh gimana. Nah, kemudian jangan lupa tentang pembagian tugas tiap pembicara. Nah, jadi si pembicara pertama nih akan mengungkapkan tentang misalnya tugas-tugas masing-masing tim. Baik pembicara pertama di tim pro atau pembicara pertama di tim kontra, kalian berdua harus menjelaskan pembagian tim kalian. Misalnya nih,
Kalian sebutkan, saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tentang misalnya dampak aborsi di bidang sosial. Nah, misalnya si A sebagai pembicara kedua akan menjelaskan dampak aborsi di bidang ekonomi. Si B sebagai pembicara ketiga akan uh, memberikan bukti-bukti terkait argumen terkait dampak aborsi di bidang sosial dan ekonomi seperti itu. Nah, lanjut ke pembicara pertama di tim oposisi. Sebenarnya itu mirip-mirip ya tugasnya. Baik pembicara pertama tim pro kontra, pembicara kedua tim pro kontra, pembicara ketiga tim pro kontra. Nah, untuk pembicara pertama dari tim kontra atau oposisi, sama tadi, kalian harus berikan definisi dan parameter. Tapi kalau kalian udah setuju nih sama definisi yang dibawakan pembicara pertama dari tim pro tadi, setuju dengan definisinya, setuju dengan parameternya, maka udah kalian lanjut. Bilang, kalian boleh mengulas kembali definisi yang dibawakan dari tim pro tuh gimana. Nah, dan kalian bilang kalau kalian setuju, maka kalian harus ikut alur mereka. Nah, kemudian kalian kemukakan argumen kalian. Nah, yang pertama kali yang harus dilakukan, kalian kalau misalnya nih, pembicara pertama dari tim pro bawa argumen. Jadi pembicara pertama dari tim pro tuh bisa membawa argumen, bisa juga tidak. Boleh membawa argumen, boleh juga tidak. Misalnya udah full definisi latar belakang dan waktunya tuh udah mepet gitu. Jadi yang paling terpenting, poin terpenting untuk pembicara pertama tuh yang penting bisa menjelaskan definisi latar belakang, parameter. Nah, jadi untuk argumennya tuh itu kondisional lah. Nah, misalnya nih pembicara pertama dari tim pro itu bawa argumen, satu argumen misalnya. Nah, tugas dari pembicara pertama dari tim kontra, sebisa mungkin kalian ribet dulu. Kalian rebattle dulu. Bukan sanggah. Kalian lawan dulu, kalian jatuhkan dulu argumen mereka. Karena itu jadi poin penting. Karena penilaiannya nanti, seberapa banyak argumen yang bertahan dan seberapa banyak argumen yang dapat dijatuhkan lawan. Nah, kalian jatuhkan dulu nih argumennya sebisa mungkin. Nah, kalau udah kalian udah rebuttal, baru kalian masuk ke argumen kalian. Nah, kalian masuk ke argumen kalian, terus alasannya kenapa. Jadi, untuk mengemukakan argumen itu ya, nggak harus banyak. Satu, dua tuh nggak masalah. Yang penting kalian tuh jelas. Jadi argumen kan, ada argumen, terus kalian tuh sedalam-dalamnya kalian bahas argumen kalian tersebut. Sampai itu tuh dapat meyakinkan juri bahwa, oh kalian ini benar. Jadi mereka juga bisa ikut kalian gitu. Oh iya benar. Harusnya nih ini ditolak. Atau harusnya nih ini didukung gitu. Nah, jadi untuk pembicara pertama dari tim kontra, itu sama seperti tim pro. Oh ya, jangan lupa sebutkan pembagian tugasnya juga. Jadi kalian sebagai pembicara pertama membahas tentang apa, pembicara kedua tentang apa, dan pembicara ketiga tuh yang menyimpulkan. Nah, ini pembicara kedua kan setelah pembicara pertama berbicara, lanjut ke pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya yang mendapat kesempatan untuk berbicara itu pembicara kedua dari tim pro. Untuk pembicara kedua dari tim pro ini sebenarnya inti. Mereka yang membawa argumen sebanyak-banyaknya atau mereka yang menjelaskan argumen sedetail-detailnya. Itu pembicara kedua. Nah, poin penting dalam debat, setiap pembicara kalian harus menyanggah argumen lawan. Seperti tadi kan, pembicara pertama dari tim kontra akan menyanggah argumen dari pembicara pertama tim pro. Begitu juga dengan pembicara kedua dari tim pro. Kalian harus menyanggah argumen yang dibawa oleh pembicara pertama dari tim kontra. Nah, berapa banyak argumennya, sebisa mungkin kalian bisa merebuttal semua argumennya atau menjatuhkan semua argumennya. Nah, setelah kalian menyanggah atau melawan atau menjatuhkan argumen lawan, baru masuk ke poin kalian, masuk ke argumen yang akan kalian bawakan. Nah, lanjut, habis itu kan pembicara kedua dari tim kontra, sama tugasnya sama. Jadi battle dulu
argumen lawan, terus nyampaikan pendapatnya. Lanjut ke pembicara ketiga. Untuk pembicara ketiga, itu otomatis kan dia menyanggah dulu argumen dari pembicara kedua tim kontra. Nah, untuk pembicara ketiga nih, ini sebenarnya aturannya itu tidak boleh bawa argumen baru. Itu wajib diingat tuh. Jadi pembicara ketiga itu tidak boleh bawa argumen baru. Nah, jadi kalian hanya memberikan bukti-bukti dan kalau kalian bisa tuh buat analogi, ya, analogi yang sesuai gitu sama masalah yang sedang kalian bahas. Nah, kalian bawa bukti-bukti, bawa data-data, bawa contoh-contoh, dan kalian ulas kembali argumen-argumen dari pembicara kedua dan pembicara pertama. Jadi, kalian sebutkan nih, argumen pembicara pertama tuh apa, pembicara kedua tuh apa. Nah, kalian bahas lagi, kalian bahas lebih dalam lagi, terus kalian bawa bukti-bukti, contoh-contoh, serta analogi terkait argumen kalian tersebut untuk lebih meyakinkan juri dan audiens bahwa kita tuh harus mendukung untuk tim afirmatif ya, tim pro, bahwa kita tuh harus mendukung mosi ini gitu. Gitu juga sama tim kontra. Jadi kalian pembicara ketiga itu tidak boleh bawa argumen baru. Nah, setelah pembicara 1, 2, 3 dari tim pro maupun tim kontra sudah berbicara, lanjut ke pembicara balasan atau kalau dalam debat bahasa Inggris itu reply speaker. Nah, apa yang dilakukan reply speaker atau pembicara balasan? Masing-masing pembicara balasan, baik tim afirmatif atau tim oposisi, kalian tuh menjelaskan apa yang sedang terjadi di debat ini. Nah, kalian tuh membahas tentang poin-poin yang telah dipaparkan oleh tim kalian. Misalnya, tim kami itu membahas 3 argumen atau membawa 5 argumen. Nah, nanti kalian sebutkan nih, argumen-argumen apa saja yang masih berdiri tegak, tidak ada balasan gitu dari tim lain, dari tim lawan kalian. Nah, misalnya kalian tim pro nih. Nah, kalian bilang nih, tim pro itu membawa 5 argumen, di mana lima argumen tersebut adalah kalian sebutkan apa-apa-apa. Nah, misalnya argumen 1 adalah bla bla bla, argumen 2 bla bla bla, argumen 3 bla bla bla. Kemudian dari 5 argumen ini tidak satu pun terbantahkan oleh tim oposisi. Nah, misalnya kalian bilang gitu. Sehingga kalian yakin, nah, kalian harus meyakinkan juri sehingga kami yakin bahwa eh, kami akan memenangkan debat kali ini. Nah, kalian harus gitu, harus meyakinkan dan memberi penegasan bahwa tim kami ini layak jadi pemenang. Nah, begitu juga tim kontra seperti itu. Terus seandainya nih ada beberapa argumen yang tumbang. Nah, kalian selain bahas argumen tim kalian, kalian juga bahas argumen tim lawan. Misalnya kalian sebagai tim pro nih kan, pembicara balasan tim pro. Kalian bilang kan, 5 argumen tadi tidak terbantahkan. Langsung kalian bilang lagi, tim oposisi membawa 3 argumen, di mana 3 argumen tersebut adalah bla bla bla, bla bla bla, dan bla bla bla. Ketiga argumen tersebut dapat dijatuhkan oleh tim kami dengan bla 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 gitu. Nah, jadi kalian bahas argumen tim kalian dan argumen tim lawan, berapa yang jatuh, berapa yang masih bertahan. Dan kalian harus meyakinkan juri bahwa tim kalian itu pantas untuk jadi pemenang. Nah, untuk sistem penilaian dari debat sendiri, ini yang umum nih. Biasanya yang pertama, itu yang dinilai oleh juri itu isi atau meter. Isi ini terkait argumen kalian yang kalian bawa. Logis enggak argumen kalian? Ada enggak buktinya? Terus relevan enggak sama mosi yang kalian bawakan? Nah, itu terkait isi atau meter. Kemudian, tata cara penyampaian atau manner. Nah, ini paling penting nih. Kadang kita punya meter atau argumen yang kuat, tapi manner kita tuh enggak bagus. Maksudnya gimana? Nah, kan masing-masing orang tuh cara atau gaya bicaranya kan beda-beda kan ya. Kemudian ada yang tubuhnya juga ikut main nih, tangannya ikut main, terus ekspresinya juga ikut main. Nah, dalam debat, kalian harus pandai-pandai mengatur mimik muka kalian dan gaya bicara kalian. Karena jangan sampai mimik muka kalian atau ekspresi muka kalian dan gaya bicara kalian tuh
menjurus ke penghinaan pada tim lawan. Nah, misalnya kan kita terlalu excited nih, kita tuh dapat tim lawan yang mudah gitu. Argumen-argumennya juga lemah. Kita bisa dengan mudah gitu melawan mereka. Nah, terus karena kita terlalu percaya diri nih, jadi gaya bicara kita pun kayak sombong, kemudian menjatuhkan mereka yang menjurus pada penghinaan. Nah, itu bakalan poin kalian rendah sekali nanti di manner. Nah, dan itu mempengaruhi nilai kalian. Ujung-ujungnya kalian tetap kalah karena manner kalian rendah. Seperti itu. Jadi harus pandai-pandai eh, harus pandai-pandai mengatur ekspresi muka dan gaya bicara kalian. Jadi manner itu tetap penting. Kemudian yang terakhir itu metode atau struktur. Nah, kan tadi tuh masing-masing pembicara tuh, kan ada tuh strukturnya. Pertama harus bawakan latar belakang dulu untuk pembicara pertama kan. Latar belakang dulu, kemudian bawa eh, definisi, bawa parameter. Nah, itu kan terstruktur tuh, berurut kan. Nah, itu juga penting. Jadi ada penilaian di mana eh, kalian tuh berbicaranya tuh harus terstruktur. Nah, menggunakan metode yang tepat. Kemudian eh, gimana cara kalian merespon dari masing-masing tim lawan. Nah, itu tadi maka penting adanya rebuttal. Jadi di sini ini masuk poin rebuttal. Jadi jika poin kalian meribat lawan itu juga dihitung. Nah, hitungannya masuk mana? Masuk ke metode atau struktur. Nah, ini terakhir ada tips dalam berdebat. Kemudian yang pertama tuh kalian harus berwawasan luas, pasti. Jadi sebelum kalian ikut lomba debat atau sebelum kalian lomba nih, kalian wajib searching dulu nih masalah-masalah apa sih yang sedang viral sekarang, terus masalah apa sih yang sedang diributkan orang yang menimbulkan pro dan kontra. Nah, itu wajib kalian tahu. Jadi kalian harus belajar dulu sebelumnya. Kemudian mengetahui pola tim kita dan tim lawan. Nah, ini strategi sebenarnya. Gimana sebaiknya eh, kalian mengatur strategi kalian supaya kalian bisa bukan dengan mudah sih. Kalian nggak kaku gitu. Jadi kalian gimana pun caranya, misalnya kalian tuh diserang lawan, kalian tetap bisa berdiri tegak seperti itu. Nah, itu eh, strategi tim dan mengetahui pola tim lawan. Nah, kemudian selanjutnya tambahan, kalau misalnya kalian mau buat argumen, itu kalian wajib memperhatikan arel. Jadi setiap buat argumen, kalian harus berpedoman pada arel. Apa sih arel itu? A itu argumen, R itu reason, E itu evidence, L itu link back. Nah, jadi setiap buat argumen, sebaiknya kalian memperhatikan arel. Jadi misalnya nih, pertama kalian tahu argumen kalian kan? Kalian bahas argumen kalian. Misalnya argumen kalian ini tentang aborsi tadi kan, melegalkan aborsi. Argumen kalian adalah bahwa eh, dengan legalnya aborsi, maka dapat meningkatkan seks bebas di antara remaja. Misalnya kalian gitu kan, itu argumen kalian. R, reason. Nah, apa reason kalian? Apa alasan kalian bilang kayak gitu? Misalnya, dengan adanya aborsi, berarti remaja tuh udah nggak khawatir lagi untuk seks bebas. Karena saat mereka punya bayi, mereka dengan mudah melakukan aborsi. Karena kan udah dilegalkan. Nah, itu reason. Terus evidence. Nah, evidence-nya nih kalian bawa bukti atau data yang kuat. Gimana caranya? Jadi misalnya, nah kalian bawa data-data bahwa sebelum pelegalan aborsi saja, itu udah banyak remaja yang melakukan seks bebas dan melakukan uh, aborsi karena takut misalnya bayinya dan segala macam gitu kan. Nah, kalian bawa data itu, misalnya berapa ribu, berapa puluh ribu setiap tahunnya, seperti itu. Itu kalian bawa evidence atau bukti. Kemudian L, link back. Link back itu penegasan kembali. Jadi, misalnya nih, kalian bilang, karena hal inilah atau karena alasan inilah, maka pemerintah tuh tidak boleh melegalkan aborsi karena dapat meningkatkan seks bebas. Seperti itu. Nah, itu link back. Nah, itu salah satu tips dalam membuat argumen. Jadi perhatikan arel. Kemudian yang terakhir, tips terakhir, eh,
kesepakatan, bukan kesepakatan sih kita nyebutnya nih. Para pendebat atau debater itu sangat benci undang-undang. Jadi kalau kalian mau buat argumen, sebisa mungkin jangan bawa UU. Kecuali memang kalian debat misalnya di temanya tuh memang ada hubungannya dengan hukum atau debatnya tuh permasalahannya tuh tentang hukum gitu. Nah, tapi kalau misalnya debat biasa, KDMI, lomba KDMI, misalnya lomba debat-debat biasa gitu, kalian sebisa mungkin jangan hubungkan dengan undang-undang, UU, Perpu, PP. Jangan sampai, karena pendebat benci itu, debater tuh benci itu. Mereka kan bilang bahwa kita tuh lemah, kita nggak punya argumen. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan kalau mau buat argumen, buatlah argumen terus itu tadi pedomankan sama Arel, buat argumen yang logis terus relevan dan bisa meyakinkan para juri dan audiens tanpa harus membawa undang-undang. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa Bella yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi siapa yang ingin bertanya atau bingung terkait debat ini, dipersilahkan. Saya, Kak. Baik, silakan Yuda. Baik, perkenalkan nama saya Mesin Yuda dari Prodi Kimia Angkatan 2020. Saya izin bertanya, untuk debat terkait berbicara, Kak. Nah, dalam debat kan kita harus berhati-hati dalam berbicara, kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan. Nah, sebenarnya ada tidak sih, Kak, kata-kata yang sebenarnya haram diucapkan pada saat debat? Kayak misalnya kata-kata yang menunjukkan itu sebuah keraguan, atau kata-kata yang menunjukkan itu sebuah pelecehan, atau dan lain sebagainya gitu, Kak. Ada tidak, Kak, yang jadi aturan khusus gitu, Kak, yang sebenarnya haram diucapkan gitu, Kak? Sekian, Kak. Terima kasih. Oke. Bisa langsung Kak jawab, Kak, coba. Bisa, Kak. Boleh langsung. Nah, oke. Yuda ya. Iya. Untuk kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, itu yang pertama, dalam memberikan argumen, itu kita tidak boleh mengatakan menurut saya. Nah, menurut pendapat saya, nah itu tidak boleh. Itu pasti tidak boleh, karena kalau dalam berdebat itu kan kita harus bawa argumen yang logis, kemudian juga harus yakin gitu. Jadi tidak boleh menurut pendapat saya. Nah, itu tidak boleh tuh. Itu yang pertama. Kemudian, nah, yang tidak boleh juga itu saat nge-rebuttal. Nah, itu kan tadi ada poin manner tuh. Jadi jangan sampai kata-kata kita tuh menghina. Biasanya tuh kita keceplosan nih, misalnya kayak gini. Atau biasanya saat interupsi, biasanya tuh keceplosan. Mereka tuh bawa data salah nih. Bawa data kan salah. Kita sadar nih data mereka salah, karena kita juga bawa data itu kan. Nah, langsung, misalnya kalian langsung interupsi, terus kalian bilang bahwa ini nih salah, ini jelas sekali bahwa pembicara pertama dari tim pro ini tidak membaca sumber yang benar atau tidak tahu tentang mosinya. Pokoknya menjurus ke penghinaan kepribadian si pembicara. Nah, itu juga sangat fatal tuh. Itu bisa menyebabkan poin manner kalian tuh benar-benar rendah. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengemukakan debatnya, itu yang untuk argumen sih jangan sampai menggunakan kata-kata saya pikir atau misalnya menurut pendapat saya. Nah, itu tuh jangan sampai kayak merujuk ke itu tuh pendapat kalian sendiri gitu. Ndak ada apa ya? Ndak ada pengetahuan di dalamnya. Tapi ya menurut pendapat saya seperti itu, atau sepemikiran saya pikir. Nah, itu tuh sebaiknya jangan diucapkan karena nanti jadi penilaian dari jurinya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Apakah saya boleh bertanya sekali lagi, Kak? Ada satu unek-unek lagi, Kak. Boleh, silakan. Iya, makasih, Kak. Jadi yang kedua nih, saya kan kalau bicara gitu Kak suka
menggunakan gestur kayak misalnya tangannya tuh ikut main. Nah itu dalam debat itu gestur yang diperbolehkan itu ada batasannya atau enggak sih Kak? Untuk gestur sendiri sama sih. Kakak juga kalau misalnya ngomong debat, nah itu pasti pakai tangan tuh. Karena itu kayaknya lebih bisa menyampaikan gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya poin tambah kalau misalnya kita bisa ngomong terus dengan gestur yang tepat dengan tangan itu boleh. Cuman jangan sampai nunjuk. Nah, jadi misalnya kita mau bilang nih, kita mau ngeri battle argumen dari pembicara kedua misalnya. Pembicara kedua, nah kita nunjuk dia. Ah, itu enggak boleh. Itu mannernya juga jadi pengurangan oleh jurinya. Nah, seperti itu sih. Jadi jangan sampai ke arah penghinaan lah. Jadi jangan sampai nunjuk-nunjuk, kemudian eh, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang kayak menyinggung orang lain gitu. Gestur-gestur. Oh iya, ada pengalaman, kakak pernah ikut debat, anak ini nih memang pintar, dia udah masuk final. Nah, kemudian cara cara berbicara dia tuh, karena ini nih lawannya ini terlalu lemah, terlalu mudah gitu dikalahkan, dan dia punya gesturnya seperti ini, kayak menirukan gitu. Jadi dia kayak menirukan lawannya berbicara. Jadi dengan kepalanya geleng-geleng, nah itu juga nggak boleh tuh. Kita nggak boleh bikin gestur kayak gitu. Kemudian kayak gini nih, biasa kita kayak menirukan orang lain berbicara. Nah itu nggak boleh. Jadi setelah itu jurinya bilang bahwa seberapapun pintar kita atau seberapapun kuat argumen kita, yang penting itu manner. Manner itu juga penting. Kan dia pakai persen tuh. Nah, salah satu persen yang besar itu di manner. Nah, kalau misalnya manner seperti itu, yang bakal menang itu lawannya. Meskipun argumen kita kuat, argumen lawan itu lemah sekali, karena manner kita jelek sekali, tetap yang menang itu yang lawan. Karena yang dilihat juga yang poin besar itu mannernya. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Untuk kakak, abang, atau teman-teman yang lainnya yang ingin dipertanyakan seputar debat, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan Bang Yosef. Oke, terima kasih Jubai. Baik Kak, perkenalkan nama saya Yosef, Hingga 2018. Terima kasih Kak buat materinya. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, mungkin teman-teman di sini juga karena masih baru ya dalam debat. Nah, kan ini tadi ada istilahnya case building. Nah, kalau dalam case building itu sebenarnya apa gitu Kak yang kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, dan apakah kira-kira ada peraturan tersendiri dalam case building seperti itu Kak. Lalu yang selanjutnya untuk pembicara balasan, nah itu saya sendiri juga meskipun saya pernah ikut debat, tapi saya masih belum benar-benar paham gitu Kak tentang tugas dari pembicara balasan. Kak. Mungkin bisa dijelaskan lebih Kak. Terima kasih. Baik, Yosef. Yang pertama, terkait case building. Case building, apa sih yang kita lakukan? Misalnya saat case building, yang pertama, kan nanti tuh
saat case building, tim pro dan tim kontranya tuh pasti dipisah tempatnya kan. Nah, saat case building disitulah kita membicarakan strategi kita saat debat. Jadi misalnya kita udah tahu lawan kita udah tahu mosinya apa. Nah, nanti kan di case building kita akan diskusi sama tim kita argumen apa-apa saja yang akan kita bawakan. Nah, untuk peraturannya sendiri saat case building tuh nggak boleh bawa alat elektronik, itu pasti. Nah, jadi yang kalian bawa di situ tuh materi-materi yang udah kalian persiapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya saat penyisihan, itu kan mosinya tuh udah dibagikan misalnya beberapa hari sebelumnya, atau pada saat technical meeting itu biasanya udah dikasih kan mosinya. Nah, di situ kan kalian udah cari tuh pendapat-pendapat, data-data yang akan mendukung argumen kalian nantinya. Nah, kertas-kertas itulah atau misalnya kalian catat atau kalian print. Nah, buku atau kertas itulah yang kalian bawa pada saat case building. Jadi kalian tuh nggak boleh bawa alat elektronik. Jadi nggak boleh searching pada saat itu tuh nggak boleh. Jadi pada saat case building, kalian diskusikan nih sama teman kalian nih. Kalian mau bahas argumen apa-apa aja argumen yang akan kalian bawa. Terus kalian bagi juga, misalnya pembicara pertama nih bawa argumen tentang ini, pembicara kedua nih argumennya tentang ini, pembicara ketiga nih argumennya tentang ini. Kemudian kalau misalnya kalian masih punya waktu untuk case building, biasanya kalian tuh kayak bikin strategi. Gimana caranya misalnya kalian pikirkan kira-kira lawan itu bakalan bawa argumen seperti apa. Nah, kalau kalian bisa kayak memprediksi seperti itu, kalian bikin strategi sendiri. Kalau seandainya lawan membawa argumen seperti ini, maka kita akan balas seperti ini. Nah, itu yang dilakukan saat case building. Jadi, di case building tuh diskusi terkait pembawaan argumen dan strategi saat kalian melakukan debat nanti tuh gimana. Nah, itu saat case building. Kemudian, pertanyaan selanjutnya terkait reply speaker atau pembicara balasan. Nah, jadi untuk pembicara balasan nih, dari tim kalian, dari ketiga pembicara itu, pilihlah yang teliti gitu, yang memang dia bisa mengulas kembali dan punya gaya bicara yang bisa langsung ke poinnya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh reply speaker atau pembicara balasan? Yang pertama, dia akan mengingatkan kembali mosi kita pada hari ini itu apa. Kemudian, itu tadi seperti yang kakak bilang, pembicara balasan itu akan mengulas kembali argumen-argumen yang telah disampaikan pada saat debat. Nah, yang pertama kalian harus bilang dulu terkait argumen kalian. Kalian kasih tahu bahwa pada debat ini, kan kalian bilang kan pertama, mosi hari ini adalah bla 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 bla. Nah, di sini saya akan mengulas kembali apa yang terjadi di debat pada kali ini. Biasanya kata-katanya seperti itu. Kemudian kalian kasih tahu argumen-argumen kalian. Jadi pada debat kali ini, kami sebagai tim pro membawakan 5 argumen, yaitu bla 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 gitu kan. Nah, dari kelima argumen tersebut, tidak satu pun dari argumen kami terbantahkan oleh tim lawan. Nah, itu kalian klaim sendiri itu memang. Nah, itu kalian harus timbulkan kepercayaan diri kalian di situ. Nah, kalian bilang nih, jadi tidak satu pun dari argumen kami yang terbantahkan. Kalian bilang seperti itu. Kemudian setelah kalian bahas tentang argumen kalian, baru kalian bahas tentang argumen lawan. Sedangkan pada kali ini, tim oposisi membawa 3 argumen tentang misalnya argumen pertama yaitu bla 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 bla. Dari ketiga argumen ini, tiga-tiganya dapat kami jatuhkan oleh argumen kami, di mana misalnya argumen pertamanya misalnya tentang apa? Misalnya tadi tuh, misalnya dia tentang seks bebas dan segala macam, argumen dia pertama kan. Nah, kalian bisa jatuhkan itu tadi pas debat. Nah, kalian bilang, argumen ini dapat kami jatuhkan dengan argumen ini yang dibawakan oleh pembicara kedua. Misalnya kalian bilang kayak gitu. Nah, kemudian argumen kedua juga dapat kami jatuhkan dengan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi kalian sebutkan argumen yang kalian jatuhkan dan sebutkan gimana cara kalian jatuhkan argumen itu. Nah, setelah itu baru kalian klaim. Nah, melihat kondisi seperti ini, saya sebagai tim pro sangat yakin bahwa
tim kami dapat memenangkan debat pada kali ini. Biasanya pembicara balasan menutupnya seperti itu. Nah, gitu Yosep. Baik Kak, jadi lebih ke istilahnya ngasih summary ya Kak ya, apa yang terjadi sama debat, apa argumen kita yang berhasil bertahan sama argumen lawan yang berhasil kita patahkan gitu ya Kak ya. Ya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang pembicara balasan tuh juga uh, mengemukakan summary-nya atau kesimpulannya. Baik Kak, terima kasih Kak. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yuk teman-teman yang tertarik kepada debat atau yang baru mau masuk debat, yang masih bingung boleh ditanyakan. Kak, saya izin bertanya, Kak. Silakan. Perkenalkan, saya Jasmita dari Kimia 2020. Izin bertanya, Kak, sebenarnya tuh kalau menolak interupsi dari lawan itu boleh nggak, Kak? Contohnya gini, si A kan lagi menjelaskan argumennya. Nah, ada dari lawannya tuh ingin interupsi. Nah, dia tuh menolak itu. Dia masih ngomong-ngomong, katanya interupsi ditolak. Dia masih ngomong-ngomong itu kan, Kak. Terus udah selesai dia ngomong, ya interupsi. Baru-baru diterima interupsi dari lawannya itu. Itu sebenarnya boleh nggak, Kak? Soalnya dulu tuh sering terjadi kayak gitu. Itu ngurangi nilai atau gimana, Kak? Sekian, terima kasih. Untuk terkait penolakan interupsi atau penerimaan interupsi itu kan sebenarnya hak dari pembicaranya. Kemudian itu ada beberapa lomba yang mereka punya aturan bahwa maksimal untuk menolak interupsi itu hanya 2 kali. Artinya yang ketiga harus diterima. Interupsi yang ketiga itu harus diterima. Jadi itu masing-masing lomba tuh beda-beda sebenarnya aturannya. Nah, kemudian misalnya nih kita tuh sebenarnya bukan mau nolak tapi nunggu habisin dulu gitu bicaranya. Argumennya tuh dihabisin dulu baru mau nerima interupsi. Biasanya kan mereka interupsi nih interupsi kan. Kemudian kalian boleh bilang baik, tapi kalian bilang saya tunggu saya menyelesaikan argumen saya terlebih dahulu. Nah, biasanya tuh apa tuh gestur tubuhnya itu seperti ini. Nah, artinya nunggu disuruh mereka tuh disuruh tunggu. Kita mau nerima mereka, tapi kita nyuruh mereka nunggu dulu. Nah, itu biasanya gestur tubuhnya tuh seperti ini. Artinya
mereka disuruh tunggu dulu. Nah, kalaupun kita nolak, biasanya kan jawabnya tidak terima kasih. Nah, saat mereka interupsi, kalian langsung bilang tidak terima kasih. Berarti kita nolak benar-benar. Tapi kalau misalnya kita nyuruh dia nunggu dulu, kita mau habisin dulu argumen kita. Nah, biasanya gestur tubuhnya tuh seperti ini. Jadi mereka biasanya tetap berdiri, tapi nunggu kita untuk menyelesaikan argumen kita dulu. Nah, setelah itu baru kita persilahkan. Jadi seperti itu. Jadi atau kalian bisa bilang, iya, eh, tunggu saya menyelesaikan argumen saya terlebih dahulu. Ah, misalnya seperti itu juga bisa. Jadi kalian selesaikan dulu argumen kalian, nah baru kalian terima argumen mereka, terima interupsi mereka seperti itu. Bagaimana Jasmita? Apakah ada tanggapan lagi? Tidak, Kak. Terima kasih, Kak. Baik. Masih ada sekitar 10 menit. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Diharapkan untuk peserta dapat mengaktifkan kameranya semua karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Yuk, yang lain open kameranya biar kita bisa sama-sama lihat. Teman-teman bisa segera itu ya, open cam ya, biar kita bisa ambil dokumentasi. Ini mungkin supaya bisa lebih paham nih. Mungkin Kak di pertemuan selanjutnya boleh kali kita coba latihan ya Kak ya, sama-sama. Iya, bagusnya tuh langsung latihan memang. Nah, jadi lebih langsung praktek tuh kan biasanya lebih bikin paham kan? Iya Kak, benar. Yuk, yang masih belum open cam, dipersilakan open cam. Masih ada 8 nih yang belum on cam. Eligia, Hafsoh, ini Hermei. Oke, sip. Safira, Rina, Nadia Yulia, sama Nurul mungkin bisa on cam. Kita mau dokumentasi bentar aja kok.
Baiklah, saya hitung 1 sampai 3. Kita mulai sesi dokumentasinya. Sebentar Jubai, ini tiba-tiba hilang semua nih. Iya ke Bang. Tunggu. Sebentar ya. Baik Bang. Apakah sudah Bang Yosef? Oke, udah. Sip. Yuk openkan lagi, kita sesi dokumentasi sebentar. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih banyak kepada Kak Anissa Bella yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang atau perbuatan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya kedengaran? Agak kecil Vigo suaranya. Baik, apakah sekarang kedengaran, Bang? Oke, sip. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Kak Bella dan sesi tanya jawab hari ini, maka berakhir pula kegiatan debat klub kita pada hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sore. Terima kasih Kak Bella. Mungkin di pertemuan selanjutnya boleh kali ya Kak ya kita latihan. Mungkin ajak Kak Rita atau Kak Nisa atau Kak Eni juga boleh. Betul, langsung ajak mereka tuh. Nah, sip Kak. Udah boleh live Kak? Udah boleh Kak. Terima kasih banyak Kak Bella. Terima Oke, kasih banyak Kak makasih Bella. ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih Vigo, Bang Yosef, dan yang lain. Oke, thank you.